Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai dengan edaran dari ruang GTK bahwasanya Bapak Ibu harus sudah menyepakati dengan kepala sekolah perencanaan SKP di 2026, dan batas akhir kesepakatan itu adalah tanggal 31 Desember 2026. Jika tidak tersepakati lebih dari 31 Januari 2026, maka resikonya itu akun terkunci. Maka dari itu, supaya kita terhindar dari resiko tersebut, kita isi saja, dan insya Allah pengisiannya tidak terlalu sulit. Caranya seperti biasa, Bapak Ibu buka ruang GTK. Nah, setelah masuk ke website, kita masukkan dulu akunnya. Masuk, setelah isi emailnya, lalu klik berikutnya, masukkan kata sandinya. Setelah dimasukkan, klik berikutnya, klik continue. Ini proses masuk ke akunnya. Nah, ini udah masuk ya Bapak Ibu. Saya itu klik beranda ke bawah, klik pengelolaan kinerja. Di sini Bapak Ibu tolong lihat dulu periodenya Januari sampai Desember 2026. Kalau misalkan di sininya Bapak Ibu masih 2025, silahkan Bapak Ibu klik nama Bapak Ibu yang ada di pojok kanan atas, lalu klik ganti periode dengan 2 Januari sampai Desember 2026, lalu klik pilih. Karena saya sudah memilih 2026, maka ini tidak bisa dipilih. Nah, kalau misalkan sudah periodenya Januari sampai Desember 2026, maka Bapak Ibu klik guru, klik sebagai pegawai, lalu klik mulai. Di sini Bapak Ibu tolong lihat lagi untuk PNS ya, untuk PNS lihat pangkat golongan ruang. Untuk P3K nanti juga di sini akan ada, cek aja di sini, biasanya kosong untuk P3K. Silakan edit. Karena guru ini di akhir tahun 2025 itu sudah keluar SK pengangkatan pangkat dan jabatan, yang mana asalnya itu adalah 3D, dan di ruang GTK pasti 3D. Karena TMT-nya karena SK-nya sudah keluar, maka kita ubah aja jadi pembina 4A sesuai dengan SK terakhir ya Bapak Ibu. Untuk jenjang jabatannya itu ahli media. Ini untuk guru ini sudah ada SK-nya, jadi saya harus ubah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih sama, ya udah tidak perlu diubah, langsung data sesuai saja. Nah, untuk P3K itu biasanya pengisiannya itu hanya jenjang jabatan. Nah, jenjang jabatannya itu adalah ahli pertama ya Bapak Ibu, ahli pertama. Lalu klik simpan. Kalau sudah benar, klik data sudah sesuai dan data sudah benar. Kita isi yang pertama, pelaksanaan tugas pokok. Ini nomor 1, 2, 3 tidak bisa diisi, ini udah default. Kita isi nomor 4. Silakan Bapak Ibu pilih ya, ini pilih yang mana, bebas. Mau menjadi guru wali, kalau misalkan tidak ada kegiatan tidak menjadi pembina, ya udah menjadi guru wali gitu. Kalau tidak menjadi koordinator kokurikuler, ya udah jadi guru wali aja gitu. Yang nomor 5, pelaksana tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Silakan Bapak Ibu cari di sini sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu ya. Kalau di sini wali kelas aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah, boleh ini ditambah membimbing. Misalkan saya juga membimbing ekstrakurikuler, ya udah tambah di sini. Tambah lagi, saya juga membimbing kegiatan kokurikuler, boleh 3 gitu ya. Tapi saya di sini hanya mengisi 1 saja. Nah, untuk nomor 5 pun bisa ditambah ya Bapak Ibu. Silahkan. Kalau misalkan menjadi wakil kepala sekolah juga, ya isi gitu. Kalau misalkan mau ditambah lagi boleh, sebagai kepala perpustakaan boleh gitu. Saya mengisi 1 saja, yaitu sebagai wali kelas. Oke, praktek kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu dipilih juga, karena di sini dimensi prioritasnya tidak ada, maka Bapak Ibu bisa memilih sesuai kebutuhan. Nah, saya pilih disiplin positif aja ya Bapak Ibu, disiplin positif. Lalu klik pengembangan kompetensi, indikator kompetensinya. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau saya orientasi berpusat kepada murid, langsung klik ke perilaku kerja, diklik untuk ini
Nah, untuk perilaku kerja ini sesuai dengan core value ASN ya Bapak Ibu, yang berakhlak itu. Satu, berorientasi pelayanan. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau saya memenuhi kebutuhan murid, ekspektasi khusus pimpinan, mengidentifikasi kebutuhan murid secara proaktif, untuk akuntabel, memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ekspektasinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk kompeten boleh nomor 2, membantu murid rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar. Untuk ekspektasi khusus pimpinan, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar kerja rekan sejawat, murid, orang tua, dan masyarakat. Untuk harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan atau apapun latar belakangnya. Berlaku adil, untuk ekspektasinya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan latar belakang. Untuk moral, menjaga nama baik. Untuk ekspektasinya bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik. Adaptif. Untuk adaptif, terus berinovasi. Ekspektasinya membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Untuk kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan mencapai visi misi dalam satuan pendidikan. Ekspektasinya membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan murid, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Baik, rangkuman. Nah, untuk rangkuman ini dari rangkuman apa yang tadi kita isi. Kalau misalkan mau diubah, silahkan diubah lagi. Kalau misalkan sudah selesai, ya udah aja ajukan perencanaan. Lalu klik konfirmasi. Nah, ini Bapak Ibu udah selesai, tinggal menunggu pemeriksaan. Ya, untuk menunggu pemeriksaan ini akan diperiksa oleh kepala sekolah, gitu, untuk perencanaan. Nah, kalau misalkan nanti sudah disetujui oleh kepala sekolah, itu akan tampil sepakati dan kirim. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, klik sepakati dan kirim, sepakati perencanaan, lalu klik saya sepakat, konfirmasi. Nah, ini akan ada tampilan kirim kayak kinerja. Kirim saja ya Bapak Ibu, kirim saja. Selesai. Nah, di sini udah ada pemberitahuan menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah selesai disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai Februari 2026, karena lini masanya itu Januari perencanaan kinerja, Februari sampai November itu praktik kinerja, dan Desember itu penerapan kinerja, penerapan predikat kinerja. Dan insya Allah kalau misalkan di bulan Januari sudah sampai seperti ini akun tidak akan terkunci insya Allah ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.